warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Pangadu Santoso, Naila Zahra, Hula Kurnia, Valencia, Dimas Anggara, dan Muhammad Nizar ingin menjelaskan tentang perencanaan saluran air di Desa Semayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi EPANET. Jadi, EPANET adalah aplikasi yang digunakan untuk memahami pergerakan dan kualitas air dalam sistem distribusi serta dapat digunakan untuk berbagai keperluan analisis sistem distribusi. Oke, jadi di sini dapat dilihat ya, ada peta Desa Semayu yang kita dapat di Google Earth, teman-teman. Gambar ini kita simpan dengan format BMP agar bisa dimasukkan ke software EPANET. Gambar ini bisa dinamakan backdrop. Jadi teman-teman, gambar ini kita simpan dengan format BMP agar bisa dimasukkan ke software EPANET. Gambar ini bisa dinamakan backdrop. Backdrop juga dapat dihilangkan atau dimunculkan kembali dengan cara klik kanan lalu dicentang. Itu ya teman-teman. Jadi hilangkan. Untuk memasukkan backdrop ke EPANET, kita bisa klik view di atas, lalu ke backdrop, kemudian load. Setelah itu kita pilih file yang sudah kita ganti menjadi BMP. Kemudian kita bisa menggambar pada EPANET seperti pada jalur yang telah digambar pada Google Earth itu ya. Pertama kita akan gambar reservoir dengan cara mengklik icon yang ada di atas. Selanjutnya kita menyesuaikan reservoir yang sudah ditentukan di Google Earth. Kemudian kita membuat junction dengan mengklik icon yang ada di atas. Sebelumnya, junction adalah persimpangan antara pipa satu dengan yang lainnya. Jadi pada backdrop yang sudah kita buat saluran airnya terdapat persimpangan. Terus kita membuat junction di sini ya teman-teman. Kemudian disalurkan ke pelanggan. Terus kita membuat lagi di sini untuk disalurkan ke pelanggan selanjutnya. Begitu terusnya ya. Terus kan tadi kita sudah membuat reservoir dan juga titik-titik junction tuh. Sekarang untuk membuat pipa kita klik icon yang ada di atas. Lalu kita menghubungkan dengan mengeklik reservoir ke junction yang pertama. Selanjutnya dari junction yang pertama dihubungkan ke titik pelanggan yang sudah ditentukan. Nah, baik, selanjutnya kita akan memasukkan data-data reservoir, junction, dan pipa. Nah, di sini kan tidak terlihat. Maka dari itu kita terlebih dahulu menghilangkan backdropnya terlebih dahulu dengan cara mengeklik kanan, terus yang backdrop tanda centangnya dihilangkan. Nah, untuk yang pertama yaitu data reservoir, kita klik 2 kali, terus kita memasukkan elevasi di total head. Elevasi ini diperoleh dari Google Earth. Selanjutnya kita memasukkan data dari junction sendiri dengan cara klik 2 kali pada titik junction, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk memasukkan data junction sendiri ada data elevasi yang kita peroleh dari Google Earth. Terus kita memasukkan basement. Nilai basement ini diperoleh dari total kebutuhan air. Nah, selanjutnya kita memasukkan data pipa dengan mengeklik pipa 2 kali. Nah, di pipa sendiri kita memasukkan diameter pipa yang kita sesuaikan. Terus kita memasukkan nilai roughness yaitu sebesar 130. Jika sudah, kita memasukkan data LF. Data LF yaitu data kebutuhan air. Kita klik data, terus yang di sini kita cari patterns. Klik patterns, terus nanti jika ingin menambahkan data LF, kita klik di sini. Nanti akan muncul
nomor 1 seperti ini. Nah, ini ada data LF per jamnya, kita masukkan semuanya, jangan sampai terlewat ya. Untuk pattern ID-nya yaitu 1. Jika sudah, kita memasukkan nanti kita oke. Selanjutnya kita memasukkan waktu. Untuk waktu sendiri di option, terus times, klik times. Nah, ini total durasi 24 karena dalam satu hari ada 24 jam, maka kita memasukkan 24. Jika sudah, kita langsung silang. Jadi tadi kita sudah memasukkan nilai-nilai data dari reservoir, Johnson, pipa, dan sebagainya. Sekarang kita akan melihat kecepatan atau velocity dan juga tekanan atau pressure. Ini bisa diklik, ini yang untuk not kita klik pressure, dan untuk link ini kita klik velocity. Ini akan muncul nilai-nilai di sini. Nah, sedangkan untuk pressure itu tekanannya itu minimal adalah 10. Sedangkan waktu kemarin itu ketika di run itu tekanannya itu banyak yang negatif, jadi kita tambahkan pompa. Nah, untuk menambahkan pompa itu kita harus membuat junction ini di antara dekat reservoir ini. Saya buat di sini. Nah, untuk junction ini kita memasukkan elevasinya itu sama dengan reservoir. Nah, di reservoir kan elevasinya 708, jadi di junction ini kita 708. Nah, setelah itu kita harus menyambungkan pipa yang tadinya ke reservoir ke junction ini dengan cara mengeklik pipa ini. Kan kemarin pipa ini itu start node-nya itu di reservoir bukan di 13. Jadi untuk menyambungkan pipa A ke ini, jadi kita harus mengganti yang di sini reservoir menjadi 13. Setelah itu kita masukkan ini tambahkan pompa. Ini pompa. Kita tambahkan dari reservoir ke junction 13. Setelah kita tambahkan reservoir, pompa dari reservoir ke junction, kita akan memasukkan di sini di curves. Ini yang pertama ada kurva ID-nya, kita masukkan 1. Setelah itu flow itu bisa dilihat dari map, terus ke ini ke link, terus flow. Nah, nanti di sini ada flow-nya berapa, kita masukkan ke data ini. Kemarin flow yang didapat itu 5,4. Jadi kita masukkan flow-nya itu 5,46. Tapi di sini tidak pakai koma, melainkan menggunakan titik. Terus untuk head, karena kemarin di jam puncak itu head yang paling besar, bukan head tekanan yang minus paling besar itu 140. Jadi kita harus membuatnya menjadi plus 10, itu minimal. Jadi minus 140 agar menjadi 10 itu dengan 150. Setelah itu kan kita tadi sudah memasukkan data untuk pompa. Nah, sekarang kita klik pompa yang sudah kita buat. Kita masukkan di sini karena tadi kita memilih menamakan dengan huruf 1, jadi kita masukkan di sini 1. Terus kita close. Nah, setelah itu kita membuat saluran pipa, di mana yang pipa ini akan mengalirkan dari reservoir ke junction 13 ketika pompa ini tidak dinyalakan. Setelah itu kalau udah selesai, kita klik control, terus yang simple. Nah, di sini itu link 1. Link 1 di sini itu adalah pompa, dan link 2 adalah pipa yang mengalirkan air ketika pompanya mati. Jadi link 1 akan terbuka ketika jam 3 pagi. Nah, link 1 akan tertutup ketika jam 9 malam. Terus yang di sini itu link 2. Link 2 itu
akan tertutup di 3 pagi dan akan terbuka di 9 malam. Jadi ketika pompa ini digunakan, link 2 ini akan tertutup. Terus untuk link 2-nya ini akan terbuka ketika pompanya tidak digunakan.